Setelah hampir 1 dekade berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat kembali ke lingkaran kekuasaan yang ditandai dengan dilantiknya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sebagai wajah baru yang mengisi Kabinet Indonesia Maju, AHY akan menjabat di sisa 8 bulan masa jabatan periode 2019-2024. Tanggung jawab ini diakui AHY turut disyukuri ayahnya yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono karena Demokrat kembali masuk pemerintahan. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting. Tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua keluarga besar Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Namun yang menarik saat pelantikan AHY, sejumlah menteri dari PDIP tidak hadir. Presiden Joko Widodo tak menjawab langsung saat ditanya apakah sudah berkoordinasi dengan PD Perjuangan mengenai masuknya AHY ke dalam kabinet. Jokowi bilang ia tak ragu memilih AHY sebagai menteri karena punya pengalaman untuk menangani manajemen pertanahan. Tak tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat pertama. Beliau juga alumni Akademi Militer Akmil. Juga ada pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Meski penunjukan menteri adalah hak prerogatif Presiden, calon Presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut bergabungnya AHY sebagai menteri di kabinet adalah kompensasi karena Demokrat mendukung koalisi Prabowo Gibran. Saat AHY dilantik, sejumlah menteri dari PDI Perjuangan memang tidak hadir. Hanya tampak 2 menteri, yaitu Menseska Pramono Anung dan Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas. Itu hak prerogatif Presiden dan ada kursi menteri kosong saya kira diisi, ini proses biasa saja. Oh enggak, kalau itu udah pasti, kan mereka sekarang sudah dalam koalisi. Jadi sebenarnya meresmikan saja dan mengkompensasi dalam bentuk jabatan gitu ya. Saya kira itu bagus. Ya buat saya dua-duanya teman saya, selamat bekerja gitu. Publik pun berharap dilantiknya AHY menjadi tombak peningkatan kinerja pemerintah, bukan hanya upaya Presiden menghalau serangan-serangan lawan politik. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai Menteri ATR BPN di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi apakah sebagai tanda soft landing di akhir masa pemerintahannya? Absennya sejumlah menteri dari PDI Perjuangan saat pelantikan AHY pun juga menjadi pertanyaan. Benarkah Jokowi kian renggang dengan PDI Perjuangan khususnya bersama dengan Megawati Soekarno Putri? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Sudah ada Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Jarod Saiful Hidayat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jarod. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Iya, ada juga Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Zaki. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Jarod, Pak Nyarwi. Ya. Iya, dan juga ada pakar komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, Mas Nyarwi Ahmad. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Nyarwi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Jarod, Mas Zaki. Ya, sehat-sehat ya Bapak-Bapak ya. Apalagi ini Mas Zaki sepertinya sehat sekali ya. Lagi di mana nih Mas Zaki? Ada kegiatan Ini apa? Mendampingi, apakah sudah mendampingi dari Menteri ATR, belum, Mas AHY? Belum. Kita diminta untuk tetap fokus dulu di dapil mengawal ini penghitungan suara. Gitu, ya. Sudah ada bocoran kah? Kemudian akan gaspol seperti apa Mas AHY ini dengan target-target dari Pak Presiden?
Betul, kan ada 3 target ya, kemarin beliau menyampaikan. Pertama kan ada sertifikat tanah elektronik harus didorong agar lebih masif, lalu ada target untuk hak guna usaha yang berkaitan dengan perusahaan ini harus segera diselesaikan. Ya kan, karena ini banyak ingin masuk, lalu ada kaitannya dengan carbon trading juga gitu. Lalu yang ketiga ada target 120 juta bidang namanya PTSL ya, pendaftaran tanah sistematis lengkap nih. Nah ini kan ada target-target yang terukur gitu. Nah Pak Presiden tentu melihat bahwa bagaimanapun dengan pengalaman yang dimiliki meyakini bahwa Mas AHY bisa menjalankan amanah baru ini dengan baik gitu. Karena ini kaitannya dengan urusan manajemen ini gitu, dan leadership ya. Jadi beliau Oke. sampaikan bahwa ini Oke, sangat siap. pertanyaan saya selanjutnya Mas Zaky, apa yang kemudian akhirnya membuat Mas AHY ini masuk begitu setelah kita tahu selama sejak 2014 ini kalau tidak salah begitu ya, Partai Demokrat ini berada di luar pemerintahan. Ya, bagaimanapun kalau kita ketahui ya dengan sistem negara kita hari ini dengan sistem presidensial, bagaimana ada namanya kekuatan eksekutif itu akan bisa lebih membuat kita lebih optimal dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan aspirasi dari masyarakat ya, termasuk juga apa yang selama ini menjadi visi misi dan program-program kami gitu. Dalam konteks ini tentunya momentum untuk bisa menjadi bagian dari eksekutif ya tentu akan lebih bisa berbuat lebih banyak lagi gitu. Memang selama ini kan komitmen kami ketika di luar pemerintahan bagaimana kita bisa bantu mengawal pemerintahan Pak Presiden Jokowi ya, Pak Jokowi beserta dengan segenap kabinetnya itu memastikan kebijakan-kebijakan yang diambil ya itu benar-benar bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, bangsa dan negara. Maka dalam konteks itulah kemudian ya misalnya kami banyak melakukan masukan-masukan ya atau kritikan-kritikan ya karena ingin apa yang dilakukan itu benar-benar bisa optimal untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Nah hari ini kami tidak lagi hanya mengawal ya, tetapi juga sudah diberikan amanah. Ayo ini kita tantangan sudah semakin kompleks ya, negara memanggil, negara membutuhkan semakin untuk bisa bagaimana benar-benar melakukan ini ya, mengambil, memutuskan kebijakan-kebijakan apa nih yang kemudian bisa semakin optimal kinerja dari kementerian ini sehingga Pak Jokowi bagaimanapun dalam konteks 8 bulan terakhir ini juga bisa semakin baik ini gitu kan. Tentunya kan selama ini sudah banyak hal yang sudah dicapai dan harapannya ada target-target yang ingin beliau capai juga nih di penghujung ini. Ya inilah yang kami kemudian putuskan untuk bisa ikut membantu beliau, kan begitu. Oke, 2014 sampai menjelang detik-detik masa akhir pemerintahan Joko Widodo akhirnya masuk juga begitu ya, selama ini hanya mengawal, sekarang sudah berada di pemerintahan Presiden Joko Widodo, ada sejumlah target yang kemudian harus digaspol begitu ya Mas Zaky. Nah saya ke Pak Jarod ini yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua dan juga menjadi sorotan ini. Pada saat Mas AHY dilantik di istana, Menteri dari PDI Perjuangan kemana ya? Terima kasih ya Mas Zaky, Pak Nyarwi, teman-teman sekalian. Yang datang kan bukan PDI Perjuangan datang hadir ya, itu ada Pak Aswar Anas, Mas Pram, kemudian Pak Muldoko juga nggak datang, nggak lihat gitu ya. Tapi bukan itu ya persoalannya sebetulnya. Kalau saya sih melihat ya kemarin gitu ya, itu sebagai balas jasa lah dari Pak Jokowi, dari Presiden yang harus kita hormati di dalam sistem presidensial, dan Presiden mempunyai hak prerogatif tentunya ya untuk bisa mengganti, menarik, membangun kabinetnya. Jadi kita harus hormati itu. Jadi akhirnya Partai Demokrat bergabung di koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo, nggak masalah tuh Pak Jarod? Ini kan merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi ya, sebagai bentuk balas jasa, dan kami melihatnya ini bukan dari aspek profesionalitas, bukan dari aspek pengetahuan, keterampilan sebagian kabinet, tapi lebih banyak dari aspek politis ya, karena menteri juga itu jabatan politis dan kita menghargai untuk itu. Kalau misalnya ditanya apakah menteri dari PDI Perjuangan nggak hadir, itu nggak benar juga. Itu ada juga ya. Beberapa mungkin belum hadir berhalangan, termasuk Pak Muldoko juga nggak hadir ya. Cuma begini, persoalannya bukan sekedar jabatan itu, tapi apa yang bisa dikerjakan oleh Mas AHY dalam jangka waktu 8 bulan untuk memimpin satu kementerian yang saya melihatnya ini kementerian sangat teknis.
bukan persoalan gampang, ya, sangat teknis, sangat banyak aturan, ya, sangat banyak keterampilan dan jam terbang, pengetahuan, pengalaman di dalam memimpin satu kementerian. Yang saya duga sebetulnya, apakah tepat itu Mas Ahaye dengan kemampuan, dengan latar belakang seperti itu ditaruh di Kementerian ATR BPN? Apakah bukan ini satu jebakan untuk sekedar menyenangkan? Pokoknya saya kasihlah jabatan menteri. Bukan seperti itu. Inilah sebetulnya saya melihat motifnya Pak Jokowi itu seperti apa. Kalau ingin membangun pemerintahan yang kuat dan bisa mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai dengan bulan Oktober. Gitu kan? Apa tidak ada kementerian yang lain yang lebih cocok, lebih sesuai dengan passionnya Pak Ahaye? Karena kalau kementerian ATR itu juga harus menguasai tentang tata ruang, ya, detail tata ruang, dan persoalan-persoalan banyak sekali di situ. Ada mafia tanah di situ. Betul. Itu menyangkut masalah histori tanah, masalah sengketa, ya, sengketa pertanahan luar biasa, konflik pertanahan luar biasa, ya. Bukan sekedar yang teknis tentang PTSL 120 juta saja, ya. Bukan sekedar elektronik, ya, untuk memberikan pelayanan secara elektronik di dalam mengeluarkan sertifikat. Tapi persoalan konflik pertanahan di Indonesia ini sangat akut. Oleh sebab itu, ya, ini waktu 8 bulan itu Singkat. bukan hanya singkat untuk mempelajari tupoksi masing-masing dirjen, ya, kasubdit, sekjen, itu besar sekali. Mempelajari itu aja susah, mengkonsolidasikan susah. Yang saya khawatirkan adalah, ya, ada nuansa-nuansa gelap, ya, misalkan, ya, niat-niat jahat, atau biasanya di masa akhir jabatan ini banyak sekali titipan-titipan yang kalau, makanya saya cuma pesan hati-hati, ya, jangan sampai ada titipan-titipan yang tidak sesuai dengan aturan kemudian dieksekusi, yang akhirnya tadi menimbulkan persoalan hukum di masa yang akan datang. Ini pengalaman di akhir masa jabatan itu sangat-sangat rawan. Ini aja sebenarnya. Tentang persoalan apakah Pak Jokowi itu melalui Partai Demokrat, kita harus hargai. Karena itu merupakan hak, ya, dari Presiden yang punya hak prerogatif penuh untuk bisa mengangkat pembantu-pembantunya, ya. Oleh sebab itu yang saya harapkan sebetulnya bagaimana kinerja ATR BPN yang sebetulnya ini satu sektor yang sangat strategis, sangat penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dan termaktub di dalam konstitusi, ya, pasal 33, ini menjadi bagian sangat penting. Oke. Ya, ini sebenarnya. Jadi kita mengharapkan sebetulnya, ya, benar-benar bukan kita melakukan kemampuannya Mas Ahaye, tidak. Beliau sangat smart, sangat punya pengalaman. Tapi apakah bidang ini sudah sesuai dengan apa yang... Jadi menurut Anda tidak begitu tepat begitu, ya, untuk posisinya? Kalau menurut saya secara keterampilan, pengetahuan, pemahaman, enggak. Karena ini merupakan barang jasa politik saja, ya kan? Karena kemarin Partai Demokrat bergabung, ya, untuk bisa melakukan Mas Gibran, ya. Itu aja. Oke, respon Anda, Mas Zaky. Ya, tentu kalau kami sangat senang sekali, ya, Pak Jarod bisa memberikan beberapa masukan-masukan, karena bagaimanapun kan beliau tentu sudah lebih berpengalaman, ya, dalam konteks 9 tahun terakhir ini gitu. Memang kalau Demokrat punya pengalaman 10 tahun lalu selama 10 tahun memimpin pemerintahan, hanya saja dalam konteks ini juga tentu Mas Ahaye ini kan seorang yang fast learner, ya, cepat sekali beliau belajar, ya, pengalaman beliau ini, dan yang paling penting bagaimana sebagai seorang menteri beliau ini juga selama ini sangat dan terbuka mendengarkan masukan-masukan. Kami juga dalam beberapa hari terakhir ini dalam waktu yang sangat singkat pun sudah melakukan banyak komunikasi ini dengan berbagai pihak terkait dengan upaya-upaya kita, ya, mengupayakan segala upaya agar bisa memberikan yang terbaik ini. Karena bagaimanapun beliau ini kan seorang patriot, ya. Beliau bahkan sejak SMA pun kami ada termaktub itu ada prestasi setiap hari kami lewati dulu di Lembah Tidar itu, ya, di Sumatera Nusantara, bagaimana memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ini adalah doktrin yang sangat kuat nih sejak SMA. Ketika beliau bergabung di Akmil pun itu menjadi semakin diperkuat lagi gitu. Oke, tapi Mas Zaky, kalau kata Pak Jarod ini kalau Menteri ATR BPN ini jabatan teknis begitu yang seharusnya bisa betul begini.
Sebenarnya kalau kita melihat ini kan bicara mengenai gebuk mafia tanah. Nah, ini kan juga disampaikan oleh Mas Ahaye kemarin ketika dalam serah terima kemarin dalam pidato pertamanya sebagai Menteri ATR BPN ini juga disampaikan ya bahwa yang menjadi target beliau bagaimana kita bisa gebuk mafia tanah, lalu bagaimana kita bisa redistribusi tanah. Karena ini konteksnya keadilan, kemajuan dan kesejahteraan gitu. Dan ujung-ujungnya bisa memberikan kepastian hukum juga, sehingga harapannya kan tentu ada investasi yang bisa semakin jelas kan namanya. Pihak-pihak yang melakukan investasi ini kan butuh kepastian hukum juga gitu, dan bagaimana ujung-ujungnya apa yang dilakukan Menteri ATR BPN ini ya kita bicara keadilan, dan ujung-ujungnya dari keadilan ini juga bagaimana kesejahteraan masyarakat kan begitu yang bisa tercapai ini. Nah inilah yang kita lihat betul, ini kementerian yang teknis, rata-rata kementerian memang sangat teknis, tetapi bahwa bagaimanapun ini kan dilihat kemampuan leadership dan kemampuan manajerialnya gitu, memahami banyak hal perangkat teknis. Ya beliau juga menyampaikan bahwa para dirjen, para deputi itu tentu akan jauh lebih memahami gitu. Tetapi justru di sini yang diperlukan ada kepemimpinan, leadership dan juga manajerial, dan makanya beliau menyampaikan kemarin, ayo kita berjuang bersama-sama, ya kita optimalkan waktu yang ada. Penghujung bukan berarti bersantai-santai. Singkat sekali 8 bulan ini yang kemudian menjadi PR tersendiri bagi Mas Ahaye ya, sehingga untuk bisa membuktikan begitu. Betul, kita harus ngebut dan melakukan akselerasi. Kira-kira seperti itu yang beliau sampaikan. Baik. Mas Nyarwi, dari perspektif Anda, Mas Nyarwi, apa sebenarnya yang dilakukan oleh langkah dari Presiden Joko Widodo ini untuk menarik Partai Demokrat yang kita tahu dari 2014 ini berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo? Apakah kemudian Anda sepemahaman dengan Pak Jarod ini merupakan apa ya? Bisa dikatakan karena memang Demokrat cukup all out lah ya dalam kampanye Prabowo Gibran kemarin, atau seperti apa? Ya, kalau menurut saya yang jelas ya, yang paling mengemuka itu ini politik akomodasi ya yang dilakukan Pak Jokowi, dan ini bukan yang pertama. Kalau kita lacak yang politik akomodasi itu kan ke Pak Prabowo ya, ketika beliau jadi Menteri Menhan, Pak Sandi gitu kan, dan seterusnya. Nah berikutnya juga ke Mas Ahaye. Kenapa saya katakan begitu? Karena beliau-beliau ini kan simbol tokoh partai ya, termasuk Demokrat. Itu kan juga kita tahu, tadi Bung Zaki bilang sudah pernah berpengalaman di pemerintahan 10 tahun, tapi setelah itu kan menjadi blok yang di luar pemerintahan yang kritis. Betul. Saya tidak istilah oposisi, nanti jadi perdebatan ya, sistem pemerintahan presidensial. Tapi intinya itu gitu loh, dan sangat kritis menyuarakan banyak hal yang dianggap kelemahan-kelemahan itu. Tiga akomodasi. Terus yang kedua gitu ya, yang dilakukan Pak Jokowi juga saya lihat ini kan juga tipe ya mengapresiasi gitu tokoh-tokoh yang dianggap punya potensi yang untuk memperkuat pemerintahannya. Nah pertanyaannya ya, hanya sekedar misalnya berdasarkan kompetensi tadi, yaitu kan Pak Jokowi juga menyampaikan ya alasan-alasan, atau bahkan karena ini termasuk teknis dianggap kurang strategis, tadi bahasanya Mas Jarod, ini juga mengandung jebakan-jebakan yang kurang baik atau kurang bagus, kira-kira gitu. Maksudnya jebakan ini seperti apa, Mas Nyarwi, kalau dari perspektif Anda? Begini, dalam artian begini, Mas Ahaye misalnya, saya berpikirnya dalam logika positif ya, Adisti ya. Mas Ahaye ini kan tokoh ketua umum partai. Betul. Ya. Mas Ahaye ini juga dengan potensinya saya lihat kecenderungannya high call ya. Nah artinya apa? Pertanyaan sederhana, apakah Kementerian ATR BPN saat ini ya itu menjadi panggung yang tepat. Untuk pertama kali gitu karir Pak Ahaye ini, Mas Ahaye di jajaran eksekutif bersama Pak Jokowi. Karena begini, panggung atau arena itu nanti akan menurut saya menjadi peluang sekaligus tantangan bagi politisi gitu untuk menunjukkan gitu performa dirinya ya, memperkuat performa dirinya di mata elit-elit lain maupun di mata pemilih. Nah kan gitu. Nah kekhawatiran Mas Jarod tadi saya kira bisa menjadi pertimbangan ya Mas Zaki. Kira-kira bagaimana kan gitu, karena ini seperti storyline dari sosok Mas Ahaye sebagai politisi yang jadi andalan karena ketua umum posisinya ya. Betul. Saat ini kan gitu. Nah ini yang saya kira gitu nanti akan menjadi tantangan-tantangan ke depan ya Adisti ya. Terus yang berikutnya yang ketiga gitu ya. Ini kan juga saya lihat ya, kalau dikatakan ini baru pertama kali loh Mas Zaki dalam sejarah gitu, pergantian di tengah hasil proses pemilu yang hasilnya belum diterima secara resmi gitu ya.
Nah, kan gitu. Nah, pertanyaannya boleh nggak? Ya boleh banget, wong presiden tuh punya hak prerogatif gitu ya. Untuk kebutuhan apapun bisa melakukan keputusan gitu lah ya. Nah, cuma kemudian kan ada konteks ya, konteks yang kemudian membuat multi interpretasi memang ya. Sebenarnya ini positif apa negatif? Ya itu juga pertanyaan gitu loh. Apakah tepat masuknya sekarang? Nah, kenapa? Karena kalau yang kita tahu Mas Ahaye ini sebagai ketum Demokrat ini kan masuk Koalisi Indonesia Maju, yaitu apa, pengusung Pak Prabowo Gibran kan gitu. Nah, tapi kemudian dalam proses ini kemudian diangkat dalam pemerintahan Pak Jokowi di hasil pemilu kita tahu 2019 sampai sekarang kan kelanjutan pemerintahan kan gitu. Nah, tetapi menurut saya ini juga ada plus minusnya. Bagusnya adalah gitu ya. Salah satunya itu Mas Ahaye ini punya kesempatan untuk ikut dalam gerbong pemerintahan Pak Jokowi di ujung akhir, sehingga tahu dan paham dilema-dilema plus minus dan lain-lain yang sedang dihadapi gitu. Tapi sekaligus juga kalau nanti misalnya dipercaya di periode pemerintahan, karena misalnya dianggap ini seandainya hasil resminya gitu seperti Realcon maupun Quick Count itu mengindikasikan 02 menang satu putaran misalnya begitu dan diterima misalnya begitu. Nah, itu juga bisa menjadi bagian dari tim yang ikut mengawal proses transisi, yang itu transisi itu sifatnya bisa lebih pendek gitu, lebih efektif nantinya merumuskan agenda-agenda mendatang di pemerintahan gitu. Nah, tentu saja ya itu tadi ada hal yang mungkin tadi kritik-kritik lah, ini mestinya kan ibaratnya bagaimana visi misi capres cawapresnya gitu. Ini ibaratnya masuk di tim yang punya visi misi capres hasil pemilu sebelumnya, bukan pemilu yang akan yang hasil yang ini gitu loh. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan memang. Tapi di Indonesia saya kira gitu hal-hal seperti ini sering terjadi ya. Artinya apa? Memang dalam bekerja dalam mengelola kekuasaan negara, pemerintahan itu kadang-kala ya butuh kecocokan, butuh kepercayaan dan lain-lain. Nah, ini yang keempat Adisti, ini menunjukkan ya saya kira ya tingkat kepercayaan Pak Jokowi ya baik sebagai kepala negara, pemerintahan dan juga politisi ke Pak Ahaye dan saya kira juga ke keluarga besar Demokrat dan Pak SBY itu tinggi, walaupun kita tahu selama sekian tahun ada di pemerintahan. Artinya luar biasa, masih dibutuhkan, dipercaya untuk ikut memperkuat gitu loh. Ini kan komunikasi Demokrat atau Mas Ahaye dengan Pak Jokowi kan bukan hari ini juga saya lihat. 2018-19 kan juga terjadi komunikasi kan gitu. Ya, saya mungkin juga lebih paham itu ya ceritanya. Tetapi kemudian tidak ada kesempatan. Yang ada kesempatan momentumnya begini. Nah, politik itu memang seperti itu dinamikanya. Nah, Oke, walaupun tersisa hanya 8 bulan begitu ya. Cuma pertanyaannya 8 bulan ini waktu yang cukup gitu ya. Apakah Mas Ahaye bisa kerja secara, padahal tadi banyak teknis, padahal kompetensi yang dimiliki ya sebagai orang yang punya background militer ya, berkarir, kemudian ahli juga well educated di bidang public policy dari NTU, dari Harvard dan lain-lain gitu ya. Dari pengalaman sebagai ketua umum, kelasnya ketua umum loh beliau ini. Oke, ya kalau misalkan kita tidak meragukan begitu ya dengan kemampuan dari Mas Ahaye, yang kemudian menjadi pertanyaan saya begitu ya, kenapa baru sekarang ya ketika 8 bulan seharusnya Mas Ahaye ini bisa bisa menunjukkan all outnya di panggung di pemerintahannya Presiden Joko Widodo, harusnya bisa dari lebih awal begitu ya, tidak hanya 8 bulan ini begitu. Kenapa pertanyaan saya baru sekarang? Jangan dijawab dulu Mas Nyarwi, apakah juga politik akomodasi, bagaimana dari respon Mas Zaky sendiri? Jangan dijawab juga, kita akan jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Indonesia Pagi masih membahas soal pasca kemudian Presiden Joko Widodo ini melantik dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN. Kalau di halaman Kompas ya, Bapak-bapak, di harian Kompas ini, halaman pertama, Presiden Joko Widodo antisipasi risiko politik pasca pemilu. Nah, Mas Nyarwi, ini betul seperti itu? Ya, kalau mengantisipasi saya kira ya itu masuk akal gitu loh. Karena pasca pemilu kan kita lihat ya, itu kan juga banyak dinamika yang masih terjadi ya. Ya misalnya kita lihat ya teman-teman yang baik relawan maupun yang bekerja sebagai tim kampanye di 03 maupun 01 itu kan juga masih menunjukkan ketidakpuasan ya terhadap proses maupun hasil pemilu gitulah, kira-kira gitu. Dan
ini kan salah satu aktor penting atau aktor kunci ya dalam dinamika politik ini itu ketua umum partai politik. Makanya itu pasca pemilu hari ini gitu ya, maksudnya setelah pemilu kemarin sampai hari ini, itu kan ada dua kejadian yang cukup menonjol ya. Yang pertama Pak Surya Paloh ketemu dengan Pak Jokowi. Nah pertanyaan orang kan kemudian ada apa kan gitu kan? Bahas apa? Kemudian juga di situ kan ada sih perdebatan siapa yang undang siapa gitu atau siapa diundang siapa kan gitu. Walaupun memang dibilang Pak Presiden nggak terlalu penting lah ya siapa yang mengundang dan siapa yang menghadiri begitu. Kira-kira gitu. Nah, peristiwa yang kedua gitu, kemarin juga diceritakan Mas Ahaye, proses diminta atau kemudian bahkan dilantik menjadi menteri itu kan prosesnya sangat cepat ya. Kalau tidak salah hanya 3 hari ya Mas Zaki ya, kurang lebih ya 2-3 hari gitu. Prosesnya itu ada disampaikan juga ya di sambutannya Mas Ahaye ya di situ. Nah artinya apa? Saya kira Pak Jokowi juga sadar betul bahwa berkomunikasi dengan para ketua umum partai dan bahkan kelasnya boleh dibilang kingmaker seperti Pak Surya Paloh itu supaya upaya antisipasi gitu loh. Paling enggak yang pertama gitu, antisipasi apa sih? Yang pertama misalnya begini, kecenderungan misalnya di blok istilahnya ya ketua-ketua umum partai ini kemudian masing-masing ya terjadi istilahnya semacam deadlock ya. Yang paling terburuk kan kalau misalnya hasil pemilu itu tidak diterima oleh 03 maupun 01 ya. Dan paling enggak gitu ketika pelan-pelan politik akomodasi itu berlangsung atau komunikasi terbuka itu yang lain gitu ada kemungkinan istilahnya politik itu kan seperti bejana berhubungan ya. Jadi kalau misalnya sudah mulai kecenderungannya merapat gitu, nah yang lain kemungkinan juga akan terseret atau ini ikut. Gitu ya. Ikut gitu. Nah, memang ada yang mengatakan selain politik akomodasi gitu Pak Jokowi juga berusaha gitu supaya bandul atau senter kekuasaan itu katakanlah masih ada dalam ruang lingkup yang istilahnya di manage gitu loh oleh istana. Nah, kalau kita lihat ini gitu kan sebenarnya salah satunya itu yang sampai hari ini ya itu kan belum sepenuhnya kita belum tahu karena kita ini kan melihatnya dari luar ya. Proses komunikasi yang terjadi dengan kingmaker yang ada di 03 yaitu Bu Mega. Nah itu Mas Jarod yang lebih paham tentunya ya situasinya kayak apa gitu. Dan juga saya kira juga partai-partai menjadi pendukung koalisi di 01. Tetapi apapun itu ya itu saya kira. Baik. Ketika politik elektoral yang juga saya kira juga ada hal-hal tertentu, ada prinsip tertentu, ada idealisme tertentu yang saya kira juga masing-masing punya prinsip yang harus diperjuangkan. Tapi sisi lain juga mengingatkan juga bahwa demokrasi kita ini juga perlu kita terus perbaiki bersama-sama gitu loh. Selain pengelolaan negara yang juga harus jalan kira-kira gitu. Oke, Pak Jarod, ini kalau Anda sepemahaman dengan Mas Nyarwi, kalau bisa dikatakan ini menjadi bagian dari politik akomodasi dari Presiden Joko Widodo, calon presiden Anda mengatakan Pak Ganjar ini kompensasi. Anda turut mengamini ini kalau kita lihat kan pilkada beberapa 2018 begitu ya, Demokrat ini memang mendukung atau mengusung dari Mas Ganjar. Begini ya, saya setuju dengan Mas Nyarwi ya. Ini bukan hanya politik akomodatif dari Pak Jokowi. Saya melihatnya ini politik anomali yang sangat pragmatis dan sangat vulgar. Ya, sangat pragmatis, sangat vulgar. Karena apa? Karena proses penghitungan suara baik Pilpres maupun Pileg itu belum selesai. Dan banyak pihak mengakui bahwa pemilu ini adalah pemilu yang terburuk di dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, ya kita selesaikan di sini. Rakyat berhak tahu, ya. Oleh karena itu, saya sebenarnya sangat mendukung apabila ada hak interpelasi atau hak angket untuk memberikan informasi bahwa telah terjadi kecurangan yang sangat struktur, masif, ya, dan sistematis, begitu ya, mulai dari hulu sampai hilirnya. Sejak dengan keputusan MK itu, kemudian keputusan dari pelanggaran etik pada KPU, ya, dari DKPP. Kemudian banyak sekali ya serpihan-serpihan percikan-percikan di lapangan yang saya dengar bahwa memang pemilu ini paling buruk. Untuk itu maka ya sebagai balas budi
Budi, sebetulnya kalau menurut saya secara politik gitu ya, bukan persoalan Mas AHY ditarik oleh Pak Jokowi. Yang pertama adalah apa yang bisa dikerjakan oleh Mas AHY dan Partai Demokrat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk jangka waktu 8 bulan. Dan bagaimana Mas AHY dan Partai Demokrat itu bisa nanti akomodatif dan bisa bekerjasama dengan Pak Muldoko yang kita tahu dulu pernah berseteru sangat hebat. Dan bagaimana dengan track record atau rekam jejak dari bagaimana sikap Partai Demokrat terhadap pemerintahan Pak Jokowi 2019-2024. Ini adalah sejarah yang tidak bisa dihapus ya. Jadi jejak digital, jejak informasi seperti ini rakyat pasti tahu. Ini rakyat menonton loh. Bagaimana demokrasi kita ini betul-betul demokrasi yang di samping akomodatif yang tidak sehat, mohon maaf Mas Arya, ini tidak sehat. Kalau mau sehat sebetulnya, kalau betul-betul mau sehat, nanti ya setelah semuanya selesai, siapa yang diputuskan dan apakah pemilu kali ini adalah pemilu yang legitimate atau tidak legitimate, rakyat akan menilai. Kita akan kritisi bersama, bukan untuk kepentingan orang per orang, tapi untuk kepentingan bagaimana kita menyehatkan demokrasi, bagaimana kita bisa membangun demokrasi yang substantif, dan bagaimana demokrasi itu harus setia dan tunduk kepada konstitusi, tunduk kepada etika dan moral, dan tidak mengharapkan segala macam cara hanya untuk melanggar kekuasaan. Ini yang perlu dikritisi ya. Maka daripada itu saya cuma berpesan, hati-hati ya. Mas AHY ini ketua umum partai ya, partai yang cukup besar, yang pernah di pemerintah selama 10 tahun. Bisa jadi ini jebakan untuk bisa melihat dan menunjukkan, ternyata nanti setelah 8 bulan, tentu saja ini bukan hasil kerjanya Mas AHY berhasil atau tidak. Ini untuk nanti pemerintahan berikutnya seperti apa. Kemudian pengalaman saya di birokrasi, Mas Sarjaki ya, di akhir-akhir masa jabatan, ini penuh dengan jebakan-jebakan. Untuk misalnya ya, memberikan informasi yang salah dari bawahan kepada menteri. Sehingga nanti yang kena menterinya. Ini sebetulnya saya sangat sayang, sangat hormat pada Mas AHY. Tapi saya pesan hati-hati betul. Ya, 8 bulan itu bukan waktu yang panjang. Dan untuk belajar secara teknis, administratif, masalah pertanahan, itu cukup membutuhkan pengetahuan dan pengalaman. Karena sejarah tanah itu sangat panjang. Apalagi konflik agraria di Indonesia itu luar biasa. Kemudian jangan sampai juga ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok oligarki di dalam rangka untuk menguasai tanah sebanyak-banyaknya. Terutama terkait misalnya dengan IKN di IKN. Terutama konflik di pertambangan. Ini sangat-sangat serius. Maka daripada itu, sekali lagi, langkah ini bukan sekedar akomodatif, tapi ini adalah pragmatisme yang sangat vulgar. Ya, itu aja. Buat saya. Oke, Mas Zaky gimana nih? Sudah diwanti-wanti, sudah berapa kali saya mendengar kata hati-hati, hati-hati. Mas Zaky. Iya, itu menurut kami hal yang sangat positif ya. Bagaimanapun Pak Jarod ini kan sebagai seorang senior ya, politisi senior yang kita sudah tahu jejak rekam beliau selama ini ya. Di pemerintah punya banyak pengalaman, tentunya sangat baik memberikan masukan-masukan ini ya, tentu kami akan cermati ya. Kita tentu ingin siapapun yang menjadi pembantunya Pak Jokowi di kabinet, siapapun yang menjadi menteri itu bisa sukses dan melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Nah itulah selama ini apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat, kami di parlemen, kami berada di luar parlemen, yang di luar pemerintahan. Ini yang kami coba lakukan, bagaimana kita sama-sama mengawal. Karena kita ingin bagaimanapun setiap pemerintahan itu bisa memberikan yang terbaik, tapi kita tahu tidak mungkin akan ada kesempurnaan begitu. Nah disitulah bagaimana kita bisa membantu mengoptimalkan tadi dengan peran kami selama ini di luar. Nah, hari ini kami diminta untuk ikut membantu ya bagi kami dalam konteks 8 bulan. Betul, ini waktu yang tidak panjang, tapi lagi-lagi Mas AHY ini seorang yang pejuang ya, seorang yang bagaimanapun dalam waktu bagi pejuang itu waktu 1-2 hari aja akan dimakan memberikan yang terbaik, apalagi 8 bulan. Memang betul banyak jebakan-jebakan, apalagi kita tahu kadang-kadang kan konteks pemerintahan ya, Pak Jarod ya, ada kecenderungan agak melandai ini karena merasa sudah tercapai targetnya, kan bisa jadi seperti itu konteksnya. Tapi justru mungkin dengan masuknya Mas AHY sebagai tenaga baru ya, dan momentum bagi Mas AHY dan Demokrat juga yang sama ini sudah katakanlah mencermati betul dari luar, mengkritisi betul dan mendalami betul situasi, ya tentu bekal pengalaman panjang sama di luar ini akan benar-benar bisa langsung
digerakkan dengan optimal. Bagaimanapun kan juga Demokrat punya perwakilan yang cukup banyak di parlemen, yang juga masuk di Komisi 2 yang menjadi mitra dari ATR BPN ini. Nah, ini kan tentu ada jejak rekam ya dari teman-teman di parlemen ini yang akan bisa membantu melakukan akselerasi. Apalagi kalau bagi kami ini lagi-lagi berbicara tadi yang Mas Zaki, maaf audio Anda terputus-putus, sayang sekali Mas Zaki. Oke. Pak Jarod kalau kita cek. Mas Zaki. Halo. Oke, silakan. Tadi sempat terputus, bisa diulangi kembali, singkat saja. Sempat terputus. Ya, jadi bagaimanapun kalau dari kami, apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Ya, oke. Ya, bagaimanapun kalau bagi kami ya, waktu 8 bulan ini justru bagaimana kita bisa mengoptimalkan apa yang ada gitu ya. Apa yang kita miliki saat ini, dan harapan kita bagaimana Pak Presiden bisa soft landing. Dalam konteks jangan sampai malah di penghujung prestasi beliau yang sama ini sudah ada gitu, kemudian malah melandai gitu. Harapannya tentu kita bisa semakin melakukan akselerasi dan optimalisasi gitu. Kalau misalnya kita bicara selama ini kita di pemerintahan, betul memang kita di pemerintahan, bukan berarti lalu kita kan konteksnya bukan dalam konteks masalah jabatan ya, tapi bagaimana bisa memberikan yang terbaik ini. Selama ini kami di luar, kami memberikan masukan ya secara kritis. Itu kan dalam konteksnya bagaimana ingin pemerintah ini berjalan dengan baik, bagaimana masyarakat, bangsa dan negara bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Mas, kan begitu konteksnya. Oke, Mas Zaki, tapi kan kita lihat begitu ya, setelah Mas AHY ini dilantik, begitu ada narasi Presiden Jokowi ini mengantisipasi resiko politik pasca pemilu, politik akomodasi, bahkan juga Pak Ganjar mengatakan yaitu kompensasi. Nah, Anda meresponnya seperti apa ini? Ya udahlah, biarin aja lah, biarkan berlalu, atau nanti begini, kita lihat saja kiprahnya seperti apa. Begini, kalau kita setiap perbincangan atau misalnya setiap pendapat orang kita dengarkan, kapan kita mau bekerja, lagi pula itu kan konteksnya analisa-analisa terkait dengan langkahnya Pak Presiden. Ya silakan saja untuk menganalisa langkahnya Pak Presiden, ya kan yang lebih mengetahui Pak Presiden ini maunya apa, kan begitu. Tapi yang pasti ada tugas, ada tanggung jawab besar, ya ada amanah, negara memanggil. Ya saat ini yang menjadi fokus kami, menjadi fokus Mas AHY adalah bagaimana bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan optimal. Ada target-target, tadi kita bicara mengenai redistribusi tanah ya, bagaimana yang terkait dengan masalah keadilan, kita bicara masalah kemajuan dan bicara masalah kesejahteraan ini secara esensinya. Di antaranya tadi ada titipan dari Pak Jarod mengingatkan jangan sampai ini karena ada jebakan oligarki ya Pak Jarod ya, malah titipan pihak-pihak tertentu yang kemudian malah bisa melanggar hukum atau tidak sesuai dengan aturan-aturan. Nah ini kami akan jaga betul Pak Jarod. Kita akan upayakan sebaik mungkin bagaimana agar semua berjalan di koridornya gitu. Dan lagi-lagi komitmen kami untuk rakyat, untuk bangsa dan untuk negara gitu. Sama-sama Pak Jarod, mohon masukannya terus, juga mohon masukannya terus buat Pak Nyarwi dan juga masyarakat Indonesia. Silakan, kami sangat terbuka karena kita ingin yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara di 8 bulan terakhir ini. Gitu. Kita tunggu kiprahnya dari Mas AHY di 8 bulan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai Menteri ATR BPN. Nah, terakhir Mas Nyarwi. Ya, begini, posisi Pak AHY ya yang menerima jabatan sebagai Menteri ATR BPN ya, Mas Zaki, saya kira ini ini sangat pendek ya, ibarat orang dipaksa bekerja itu berlari. Nah, di situ bukan sekedar Mas Zaki, bukan sekedar beliau nantinya jadi menteri, tapi ketua umum Partai Demokrat ya yang sudah lama ada di luar kekuasaan dan pertama kali, dan sejauh mana bisa memanfaatkan atau mengelola ya tanggung jawabnya itu kemudian menjadi momentum juga ya, bagian dari momentum politik ya Mas AHY di panggung eksekutif. Karena saya Adisti ini juga menjadi saya kira ya kesempatan juga bagi Pak AHY. Pertanyaannya kan tadi yang sampaikan Mas Jarod, apakah Mas AHY ini mampu memanfaatkan, berinteraksi, mengelola relasi yang bagus gitu ada dalam kekuasaan Pak Jokowi sekarang, pemerintahannya, atau sebaliknya gitu, jebakan-jebakan ini makin luar biasa dan tidak bisa dikelola bahkan. Nah, kita berharap tentu ya, ini kan kita sayang ya, Partai Demokrat ini salah satu aset bangsa juga, ya kan? Dalam kekuasaan itu kan biasa ya, ada yang kadang dalam luar. Sudah lama juga di luar kekuasaan. Nah, kita berharap kan ini aset demokrasi juga ya. Nah, kita berharap tentunya gitu peran Pak AHY ini dalam menunjukkan dirinya, kinerjanya dalam
pemerintahan Pak Jokowi hari ini itu nanti juga bisa mampu memenuhi paling tidak konstituen Partai Demokrat. Itu belum lagi nanti real kalau dikatakan Bung Zaki tadi, ini kondisinya dibutuhkan untuk kepentingan pemerintahan dan negara bangsa adalah pemimpinan Pak Jokowi sekarang. Terlepas dari kritik-kritik yang masih muncul tadi sampaikan Mas Jarod ya, nah, itu tentu itu yang saya kira problem yang juga harus dikelola ya secara cermat. Itu kira-kira. Oke, baik, kita akan tunggu begitu ya 8 bulan dari kinerja dari Mas Ahaye begitu. Karena Mas Ahaye kan hobinya lari kencang begitu ya. Kita juga berharap pastinya di bawah kepemimpinan dari Mas Ahaye di ATR dan juga PPN ini juga bisa berlari kencang, setidaknya bisa mencapai target dari Presiden Joko Widodo. Terima kasih Mas Zaki dari Partai Demokrat. Terima kasih. Ada juga Pak Jarod dari PDI Perjuangan dan juga Mas Nyarwi. Terima kasih. Sehat-sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat pagi.